Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan konseling untuk ABK yang diampu oleh Bapak Marja. Perkenalkan, saya Puspita Bestari sebagai guru BK. Saya Amelia Jasmine sebagai siswa berkebutuhan khusus. Dan saya Sabina Septiani sebagai guru BK. Nah, untuk layanan konseling yang kita terapkan ini berfokus pada anak dengan rasa kurang percaya diri di kelas Dan menunjukkan adanya rasa tertekan karena menerima pertanyaan yang berulang-ulang dari guru. Nah, untuk jenis kebutuhan khususnya itu ada kesulitan belajar dan dia berada di kelas 7 SMP. Nah, untuk layanan konseling yang kita gunakan ialah Cognitive Behavior Modification. Dengan fokus strateginya yaitu self-instruction. selamat menyaksikan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cita-cita. Jasmine, cita-citanya jadi apa? Mau polisi? Mau. Nggak mau. Mau iya bah, jadi guru? Nggak mau jawab. Nggak mau jadi guru kayak ibu? Nggak mau. Jasmine mau kemana? Oh, Jasmine, kamu kenapa di sini? Sini duduk. Duduk sini. Duduk nak. Kamu kenapa di sini? Bukannya lagi ada kelas? Kenapa? Mau belajar. Gak mau belajar? Kelasnya siapa hari ini? Kamu belajar? Emang belajar apa hari ini? Nggak mau belajar. Gak mau belajar? Nggak mau. Nggak suka. Yaudah Jasmine tunggu sini ya, ibu kelas dulu ya. Oke? Tunggu sini ya. Terus kita udah selesai. sudah ibu? Sampai ibu? Boleh kita ngobrol dulu sebentar ke ruang BK? Boleh kayak kita bicara di ruang kita. Ya Bu, jadi tadi Jasmine kan ke ruang sumber. Terus saya tanya, dia kenapa tiba-tiba datang ke ruangan saya? Karena kan sebelumnya nggak pernah kan. Terus dia cuma bilang, gak mau belajar gitu. Ketika saya tanya, emang lagi pelajaran siapa? Dia juga tetap nggak mau jawab. Terus saya ingat ternyata lagi pelajaran ibu. Makanya saya mau nemuin ibu, mau tanya, emang tadi ada kejadian apa di kelas gitu Bu. Nah, soalnya tadi kan kita emang lagi belajar tentang cita-cita ya Bu. Nah, habis saya tulis saya cita-cita, saya tanya ke Jasmine, Jasmine cita-citanya mau jadi apa? Terus dia nggak mau jawab, langsung pergi gitu aja Bu, keluar ruangan. Saya juga nggak tahu. Saya mau samperin, tapi takutnya ketinggalin kelas kan gak enak ya Bu. Memang selama seminggu ini minat belajar Jasmine lagi turun karena ketika saya panggil ke ruang sumber dia nolak dan dia kabur. Oh gitu Bu, pantesan. Soalnya saya juga dapat cerita dari guru-guru lain kalau bilang emang Jasmine seperti itu lagi Bu untuk perilakunya. Jangan bilang nggak mau belajar, nggak mau, itu di pelajaran lain. Bagaimana cara mengatasinya si Jasmine ini Bu? Itu. Memang sih kondisi emosionalnya Jasmine itu agak sulit terkendali, sulit ditebak juga memang. Mungkin dari ibu ada rencana konseling atau gimana ibu? Nah, berdasarkan dari cerita ibu sama cerita-cerita guru itu, saya ada kepikiran sih Bu untuk melakukan sesi konseling itu dengan melakukan self instruction. Nah, jadi nanti mungkin ibu bisa panggil Jasmine sekarang ini ke ruang BK dan kita akan berbicara secara bertiga gitu Bu, sama ibu juga. Oke, ini saya panggil dulu ya Jasmine ya. Iya boleh Bu, silakan. Mari Bu. Iya mari. Bagaimana Jasmine perasaannya? Sudah baik atau belum? Gimana Jasmine tadi kan udah di ruang sumber. Gimana udah tenang belum? Sudah baik. Tadi Jasmine kenapa kabur dari kelas? Males ditanya, malu nanti pada ketawa. Oh, Jasmine takut diketawain sama teman-teman. Tadi kan ibu tanyanya gak hanya ke Jasmine, tadi ibu juga tanya ke Ahmad, ke Cika, Kak Dita, dan teman-teman kan tidak ada yang mentertawakan mereka. Jadi Jasmine juga tidak akan ditertawakan sama mereka. Nah, Jasmine itu hanya berupa pikiran Jasmine aja. Jadi Jasmine jangan berpikiran negatif kepada teman-teman. Teman-teman kan berusaha untuk membantu Jasmine juga dalam belajar. Tadi Jasmine bilang takut ditertawakan sama teman-teman. Nah, sekarang kan di sini cuma ada ibu sama ibu Sabrina. Jadi ibu sekarang mau tanya, cita-cita Jasmine apa? Muka ibu aja. Ibu guru. Ibu aku. Oh, ibu kamu. Nama ibu kamu apa? Jualan kue. Oh,
jualan kue. Hebat dong ibu kamu jualan kue. Nah, itu Jasmine bisa jawab. Nanti kan pada ketawa karena pada bagus aku kayak ibu aja jualan doang. Ibu kan cita-citanya juga bagus, jualan kue itu hebat loh Jasmine, keren. Jasmine gak usah malu, gak usah minder sama teman-teman. Karena kan apa yang Jasmine cita-citakan itu punya Jasmine sendiri, Jasmine yang ingin. Jadi supaya Jasmine tidak memiliki pemikiran negatif, supaya Jasmine bisa berani, supaya Jasmine tidak insecure, ibu punya cara nih. Jasmine mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Oke, ibu jelasin ya. Jadi ibu punya caranya yaitu self instruction. Apa ya self instruction? Jadi nanti Jasmine ngomong ke diri sendiri dengan kalimat yang positif untuk menenangkan pikiran Jasmine yang negatif. Jadi pas Jasmine misalnya merasa takut atau Jasmine merasa malu ketika ditanya guru atau teman-teman, Jasmine bisa menggunakan cara yang ibu jelaskan tadi. Jadi supaya Jasmine bisa berani untuk menjawab. Oke Jasmine, jadi ibu kasih contoh kalimatnya yang positif ya. Nanti Jasmine bisa terapkan. Nah kalimat pertamanya itu, oke, aku tarik nafas dulu. Yang kedua, aku jawab sebisa aku. Yang ketiga, aku bisa, aku hebat. Oke, sekarang Jasmine ikutin ya, ulangin apa yang ibu ucapin. Pertama, kalimat pertamanya, oke, aku tarik nafas dulu. Oke, kalimat keduanya, aku jawab sebisa aku. Oke, kalimat ketiganya, aku sudah berani. Aku hebat. Iya betul. Nah sekarang Jasmine coba sendiri ya dengan suara yang lebih keras lagi. Bisa? Oke, aku tarik nafas dulu. Aku jawab sebisa aku. Aku udah berani. Aku hebat. Iya betul. Itu Jasmine bisa jawabnya. Oke Jasmine, sekarang ibu coba untuk yang versi suara lebih kecil dulu ya. Nah, jadi kalimat pertamanya, oke, aku tarik nafas dulu. Kedua, aku jawab sebisa aku. Yang ketiga, aku berani. Aku hebat. Nah, coba Jasmine diulangi. Oke, aku tarik nafas dulu. Iya, betul. Lagi. Aku jawab sebisa aku. Lagi. Aku udah berani. Aku hebat. Iya, betul. Nah, sekarang coba ibu kasih pertanyaan ya ke Jasmine. Nanti Jasmine terapin yang kalimat ini tadi dengan suara kecil. Sebelum Jasmine jawab pertanyaannya, saya ngomong ini dulu, tapi suaranya pelan-pelan aja. Oke? Dengar aku. Iya, itu dulu. Aku jawab sebisa aku. Nah, nanti habis ini Jasmine jawab pertanyaan yang kita. Kalau sudah jawab, Jasmine bilang lagi, oh berani. Oke, oke. Oke, kita coba ya. Coba ya. Jasmine, cita-cita Jasmine apa? Aku jawabnya sebisa aku. Cita-cita. Cita-cita aku jadi tukang kue. Udah berani. Iya, hebat Jasmine. Jasmine sudah berani, sudah bisa menjawab. Nah sekarang kita coba lagi nih. Tapi suara Jasmine yang lebih perkecil lagi sampai cuma Jasmine doang yang dengar. Ibu sama Ibu Sabrina tidak bisa mendengar suara Jasmine. Bisa? Berarti ngomong sendiri. Ya. Ibu kasih pertanyaan ya. Jasmine cita-citanya apa? Cita-citanya tukang kue. Hebat. Jasmine sudah berani untuk menjawabnya. Jasmine bisa kan untuk menerapkan ini di kelas lain? Bisa. Jadi Jasmine berani kan untuk menjawab? Tidak takut lagi. Oh tidak takut lagi kan?
Hebat Jasmine. Kalau misalnya nanti di kelas Jasmine ditanya sama guru, Jasmine bisa pakai ini. Nanti ibu juga kasih tahu ke guru lain untuk sabar menunggu Jasmine bisa menjawab pertanyaannya. Ya, karena Jasmine kan butuh waktu untuk menjawab. Oke, Jasmine? Bisa? Bisa, oke. Minggu depan, Jasmine nanti ke ruangan ibu lagi ya, sambil bawa kertas ini, oke? Minggu lalu kita sudah belajar tentang cita-cita. Dita cita-citanya mau jadi perawat, Akmal mau jadi polisi, Cika jadi guru. Jasmine cita-citanya mau jadi apa? Ibu tunggu jawabannya. Aku mau jadi tukang kue. Jasmine mau jadi tukang kue, oke, ibu tulis. Hebat Jasmine tuh, teman-temannya tidak tertawakan Jasmine. Jasmine bisa kan menjawabnya? Bisa? Oke, hebat Jasmine, good job. Oke, terima kasih Jasmine sudah berani untuk menjawab dengan hebat. Nanti Jasmine di guru lain juga bisa ya seperti itu? Bisa? Oke, baik.